Ya, maaf teman-teman tadi terputus. Sekarang lanjut, tadi kan ini absorpsi, pengenalan oleh reseptor, terus virus masuk, penetrasi, lalu dia mengalami, ada yang fusi membran, ada juga yang endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Yang endositosis yang dimediasi oleh reseptor, itu ada yang mekanismenya untuk uh, envelope virus dan yang non-envelope. Uh, Tapi Anissa bisa kembali ke slide yang penetrasi itu sebelum. Nah, ini ada yang envelope virus yang gambar di atas dan ini non envelope. Kalau envelope virus dia itu vesikelnya, vesikel, vesikel envelope dan kapsidnya ini dia itu hancur. Kemudian asam nukleat dari virusnya nanti keluar dari vesicle envelope dan kapsid yang hancur. Kalau dia non-envelope, dia ini setelah membentuk vesicle, dia ini tidak hancur ke vesikelnya. Jadi nanti di sini terbentuk kayak ada pori-pori kecil di sini. Jadi asam nukleatnya nanti keluar lewat pori-pori ini. Nah, oke. Kembali nih ke slide tadi. Nah, tadi ini penetrasi dan uncoating, kemudian setelah masuk ke sel inang, nanti dilakukan proses sintesis, replikasi, dan produksi protein oleh asam nukleat virus. Jadi ada yang double stranded, kalau yang double stranded itu dia ke inti sel, kalau yang single stranded RNA dia cukup di sitoplasma karena dia sifatnya sama dengan mRNA, jadi dia langsung ditranslasi membentuk protein. Kalau yang double stranded DNA dia ditranskripsi dulu, kemudian ditranslasi membentuk protein. Setelah itu diassembly, dia dirakit bersama dengan protein hasil translasi membentuk virus yang matur. Virus yang matur nantinya akan dilepaskan dari sel sel inang, kemudian dia keluar untuk menginfeksi sel sel inang yang lain. Next. Kemudian kita masuk ke patogenesis infeksi virus. Next lagi. Nah, ini semacam pathway-nya. Jadi virus itu untuk menginfeksi dia perlu jalan masuk. Ini jalan masuknya. Ada yang melalui kulit, ada yang melalui traktus respiratorius, kemudian ada traktus gastrointestinal, ada juga melalui urogenital. Nah, dari sini setelah virus masuk, dia itu nanti akan multiplikasi. Iya, next. Tapi Anissa boleh di next slide. Dah. Bentar, Tabea Sheryl bisa dijadikan host dulu saya. Bisa dong.
kasih. Maaf nah teman-teman, jaringan ini. Tadi masuk ke pathogenesis infeksi virus. Nah, ini pathway-nya. Jadi virus itu dia membutuhkan jalan masuk, entah dia melalui kulit, traktus respiratorius, gastrointestinal, ataupun dari urogenital. Nah, setelah dia masuk, nanti eh, terjadi nih proses multiplikasi yang tadi dijelaskan sebelumnya, yang ada rekognisi, adsorpsi, apalagi tadi uh, uncoating, sampai ke rilis, sampai ke pelepasannya virus, nah sampai terjadi gejala. Nah ada juga ini selain melalui ini kulit respiratori, dia juga bisa melalui darah. Ini primer viremia, maksudnya primer viremia. Nah dia menginfeksi melalui darah. Kemudian ke secondary site, maksudnya secondary site itu apa di jadi kan ini di dalam ini multiplikasi, berarti dia telah replikasi di situ, memperbanyak diri virus. Nah, dia keluar untuk menginfeksi sel lain. Nah, sel lain ini maksudnya ini nih yang secondary site. Dia pergi ke sel baru lagi, secondary site. Kemudian dan terjadilah gejala. Itu singkatnya. Nah, entry and primer replication. Entry berarti masuk, proses masuknya. Jadi perlekatan kepada permukaan kulit, traktus respirasi, urogenital, dan konjungtiva pada mata, atau inokulasi langsung ke dalam tubuh. Ini jadi ada gambarnya, misalnya penyebarannya melalui droplet, suatu droplet atau dari makanan dan air, kemudian masuk ada ke respiratori, bisa juga melalui ini arthropod. Kayaknya kemarin sudah dijelaskan yang mekanisme penyebaran melalui vektor. Kemudian bisa melalui dari seksual kontak melalui urogenital. Itu. Nah, ini common routes of transmission. Jadi ini misalnya contoh masuk melalui respiratori. Masuk melalui sistem respiratori ini melalui droplet inhalasi. Contohnya adalah influenza, virus influenza. Kemudian ada juga yang melalui ini. Maksudnya ini ketika sanitasinya tangan tidak bagus, cuci tangan yang tidak bagus, kemudian dia sentuhi hidung, mulut, atau dipakai makan. Jadi itu juga sebagai salah satu medianya virus untuk menginfeksi. Jadi nanti bisa menyebabkan common cold, demam, ya demam oleh rhinovirus, coronavirus atau adenovirus. Kemudian ini contoh lain melalui saliva, gastrointestinal, kulit, darah, dan mungkin bisa dibaca sendiri. Ada juga di PPT dosen ini. Oh ya, ini yang common cold yang penting untuk dipelajari. Influenza virus, hepatitis A, human papillomavirus atau HPV, hepatitis B, C, D, HIV, herpes simplex. Tuh. Lanjut lagi. Terus ini penyebaran virus dan cell tropism. Jadi ini tadi sama di awal dia cari dulu jalur masuknya mau lewat mana, lewat kulit kah, atau lewat ini saliva, gastrointestinal, darah. Kemudian setelah itu nanti virusnya akan melakukan replikasi, perbanyakan, multiplikasi toh. Kemudian dia lalu menyebar melalui darah atau sistem limfa, kemudian bebas dalam plasma atau terhubung ke sel darah. Kemudian tropisme si populasi sel yang berbeda dalam jaringan atau organ. Jadi kan tadi kalau diproses multiplikasi tadi ini kan setelah dia jadi virus matur kan dia nanti akan keluar untuk menginfeksi sel lain.
Nah, itu yang disebut tropisme, kemampuannya suatu virus untuk menginfeksi populasi sel yang berbeda dalam jaringan atau organ. Tropisme ini ditentukan oleh interaksi spesifik protein permukaan dan reseptor seluler host, dan juga ada faktor intraseluler seperti faktor transkripsi dan replikasi virus. Nah, selanjutnya ke host immune response. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh partner saya, Nisa. Saya persilahkan, Nisa. Baik, saya izin melanjutkan. Di sini kita membahas mengenai host immune response. Nah, kan seperti yang kita ketahui ketika virus masuk ke dalam tubuhnya kita, pasti ada respon imun. Nah, di sini respon imunnya itu ada dua, ada innate immune response dan ada adaptive immune response. Nah, kalau innate immune response itu memang berasal dari tubuhnya kita, kayak memang sudah ada, sedangkan adaptive itu ketika ada virus baru dia bekerja. Nah, pertama kita pergi ke innate immune response. Nah, di innate immune response ini dia itu dimediasi oleh interferon. Jadi mediatornya itu adalah interferon. Nah, interferon ini untuk apa? Interferon ini untuk menghambat replikasi virus. Nah, ada beberapa pathway yang di sini muncul. Nah, ada 4 pathway, kayak ada 4 enzim yang bekerja di pathway ini. Yang pertama itu ada double-stranded RNA dependent protein kinase. Dia ini fungsinya untuk hambat dan sintesis protein dan mempercepat degradasi virus RNA. Maksudnya bagaimana? Ini dsRNA dependent protein kinase atau PKR, dia itu mendeteksi adanya virus dsRNA di dalam sel. Nah, ketika dia sudah deteksi, terus dia aktivasi respon antivirus melalui fosforilasi dan juga dia aktifkan protein lain yang hambat sintesis protein virus. Jadi dsRNA ini dia intinya itu untuk menghambat sintesis protein virus supaya tidak terbentuk virus yang baru lagi. Lalu yang kedua itu ada oligonukleotida sintetase. Nah, enzim ini dia itu fungsinya untuk aktivasi seluler endonuklease. Nah, maksudnya bagaimana? Ini oligonukleotida sintetase dia itu fungsinya untuk aktifkan protein pemotong DNA. Nah, protein pemotong DNA itu adalah ini seluler endonuklease, di mana ini nanti protein endonuklease itu potong DNA virus dan pemotongannya ini kayak menghambat reproduksinya dari virus. Jadi sama intinya di dsRNA untuk menghambat sintesis protein virus. Lalu yang ketiga itu ada fosfodiesterase. Fungsinya itu menginhibisi elongasi rantai peptida. Yang seperti yang kita ketahui bahwa pada saat sintesis protein itu kan ada beberapa step itu tuh. Nah, salah satunya itu elongasi. Nah, ini fosfodiesterase itu inhibisi elongasi rantai peptida sehingga tidak terbentuk nih protein yang baru, virus yang baru lagi. Lalu yang keempat itu nitric oxide sintetase. Fungsinya itu untuk bunuh mikroorganisme, dalam hal ini adalah virus, dan dia itu tingkatkan aktivitas sel NK atau natural killer, dan dia juga aktivasi kerja sel dendritik. Bisa next. Lalu yang kedua di sini ada adaptive immune response. Nah, adaptive immune response di sini dia itu dimediasi oleh sel limfosit dan mononuklear. Kalau di innate immune response itu tadi dimediasi oleh interferon. Kalau di sini dia dimediasi oleh sel limfosit. Nah, adapun mekanisme kerjanya itu pertama itu sel imun itu dia mengenali dulu antigen. Ketika misalnya ada virus masuk, nah sel imun ini kayak pengenalan dulu, kan sebelum dihancurkan harus dulu dikenal siapa yang mau dihancurkan. Jadi dia itu kenal dulu. Setelah dia kenal, sel-sel imun ini teraktivasi, sel B teraktivasi, sel T teraktivasi, T helper dan T helper dengan T killer. Nah, setelah teraktivasi, ini sel B itu produksi antibody. Ketika dia ketemu antigen, dia tuh produksi antibody. Lalu untuk lawan si antigen ini. Lalu di sini ada sel T killer juga yang bekerja. Dia itu bekerja dengan membunuh sel yang terinfeksi oleh virus. Kan tadi kalau di sel B dia itu langsung lawan si antigen, kalau sel T killer itu dia lawan
sel yang terinfeksi. Misalnya, kalau misalnya saya kasih analogi, misalnya ada tentara dengan zombie. Nah, tentara ini adalah sel killer, zombinya ini adalah sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, ini tentara, dia itu tembak si zombie ini. Dia itu tembak pakai apa? Pakai perforin. Perforin ini nanti dia yang buat lubang perforasi. Dia buat lubang ke ke virus, mohon maaf. Dia buat lubang di virus. Nah, nanti komponen-komponen yang ada di dalam virus itu keluar. Nah, sehingga memicu terjadinya apoptosis di virus. Jadi dia itu membunuh sel dengan cara ini. Boleh lanjut? Next. Nah, walaupun walaupun ada respon imun, tapi virus itu pintar karena virus itu bisa menghindari sistem imun. Ada 3 caranya. Ada variasi antigenik. Ini terjadi kayak antigennya itu ada perubahan struktur. Contohnya kayak misalnya analoginya, saya kenal Dwi itu dia tidak pakai kacamata, tapi setelah dia pakai kacamata, saya tidak kenal nih. Jadi kayak bisa virus ini bisa menghindari virus ini bisa menghindari sel imun dengan cara itu. Terjadi variasi antigen. Lalu yang kedua itu ada rilis antigen. Antigennya itu dirilis. Lalu yang ketiga ini ada dia itu virus infeksi di tempat yang tidak bisa diakses oleh sistem imun. Contohnya di neuron. Ini kan contohnya itu herpes. Herpes itu dia infeksi neuron. Nah, sel imun itu tidak bisa sampai di neuron sehingga kayak kesempatan besar ini bisa diinfeksi di tempat yang tidak bisa diakses oleh sistem imun. Boleh lanjut? Nah, lalu ada ekologi dan transmisi virus. Nah, di sini ketika kita berbicara transmisi virus, bagaimana caranya ini virus bisa berpindah dari orang satu ke orang lainnya, dari hewan satu ke hewan lainnya, dan berbagai macam jenis perpindahan. Nah, di sini ada transmisi direct. Nah, transmisi direct itu ada yang pertama adalah droplet dan aerosol. Nah, ini bisa terjadi transmisi ketika misalnya ada orang batuk. Nah, dia batuk tidak menutup mulut atau tidak memakai masker. Nah, sehingga itu dropletnya itu keluar, bisa mengena kita begitu. Lalu yang kedua itu ada kontak seksual. Terus yang ketiga itu sentuhan mulut tangan mata, mulut ke mulut. Maksudnya kayak misalnya kita sudah pegang pegang hal-hal yang infektif atau kayak lumpur dan sebagainya, terus kita cuci tangan tidak bersih. Nah, otomatis kayak misalnya banyak kuman di situ, terus kita makan. Nah, ini kayak sentuhan mulut tangan. Lalu setelah kita makan tidak cuci tangan lagi, kita pegang matanya kita, begitu. Lalu kalau misalnya mulut ke mulut itu kayak contohnya orang kissing. Lalu yang keempat itu ada darah yang terkontaminasi. Nah, di sini itu tadi transmisi direct. Lalu kalau transmisi indirect itu ada 2, transmisi fekal oral dan vomites. Transmisi fekal oral dari namanya saja, fekal, feses, oral, mulut. Nah, ini misalnya kayak dari analogi saja, kalau misalnya ada orang yang BAB, misalnya di sungai, nah kayak dia BAB di sungai, terus itu air itu kayak itu yang ada di sungai itu kayak mengalirkan ke sungai, terus ada orang lain yang ambil itu air dari sungai terus dia olah tapi tidak secara bersih, terus mungkin air itu diminum ataupun sebagainya sehingga kayak terjadi nih transmisi antara feses dengan mulut begitu. Lalu yang kedua itu ada vomites. Contohnya ini kayak misalnya gagang pintu yang ada di kelas, kan itu gagang pintu yang ada di kelas kayak banyak orang sudah pegang nih. Nah, mungkin saja Dwi ini sudah bersin tapi dia itu tidak cuci tangan, terus dia itu pegang gagang pintu ini, terus ada saya datang juga aku pegang itu gagang pintu, terjadi transmisi di situ. Nah, itu artinya vomites kalau analogikan. Lalu lanjut di transmisi hewan itu ada berupa gigitan, kayak misalnya digigit nyamuk terjadi nih transmisi, ada juga droplet atau aerosol. Lalu di sini ada transmisi vektor arthropoda. Nah, ada 3 siklus di sini. Yang pertama itu siklus manusia dengan arthropoda. Contohnya kayak manusia itu bisa terinfeksi gara-gara misalnya manusia itu bisa terinfeksi dengue, kayak kena penyakit dengue gara-gara nyamuk dengue ini
nyamuk Aedes ini dia itu bawa virus dengue, sehingga kayak terjadi transmisi virus di situ. Nah, lalu yang kedua itu adalah siklus arthropoda dengan arthropoda vertebrata rendah. Contohnya di sini dia itu kayak misalnya penyebaran dari hewan vertebrata rendah seperti tikus rumah, tikus pohon ke manusia melalui arthropoda seperti tungau yang serang hewan tersebut. Kayak misalnya kayak ini ada tikus, dia itu punya virus. Nah, terus di tikus ini ada tungau. Tungau ini dia nanti pindahkan itu virus dari si tikus itu ke manusia. Lalu yang ketiga itu adalah siklus arthropoda kayak antar sesama arthropoda. Nah, contohnya di sini adalah virus yellow fever oleh nyamuk Aedes aegypti ke nyamuk Aedes aegypti lainnya. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada faktor-faktor yang terlibat dalam kemunculannya virus. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan. Lalu yang kedua itu human behavior, kayak misalnya tadi kissing, misalnya orang yang kissing tidak sama satu orang atau ke beberapa orang, atau melakukan seksual ke orang lain begitu, kan terjadi transmisi di situ, transmisi virus. Di sini juga ada traveling dan trading. Nah, kalau dokter Lisa itu contohkan kayak virus corona toh, kan dia itu berasal dari Cina. Tapi kenapa bisa sampai di Indonesia ya? Karena traveling. Lalu ada socio-economic dan demographic fenomena. Kayak ini contohnya lebih ke bisa dilihat nyatanya itu di poverty atau population density. Kayak ini ke population density kayak misalnya analoginya kan ada misalnya ada pesantren, dalam satu kamar itu ada 40 orang. Nah, pasti kan ini padat sekali. Nah, sehingga kayak gampang itu tertular virus karena kayak padat sekali orang di dalam sini. Terus sanitasinya itu tidak bagus begitu. Lalu yang kelima itu ada microbial adaptation, di mana mikroba ini itu beradaptasi. Boleh lanjut? Mohon maaf nah guys kalau ribut, mohon maaf sekali. Lalu yang keempat itu ada eradikasi virus. Lanjut. Nah, eradikasi itu adalah tindakan pemusnahan. Misalnya, ketika orang sudah terkena virus, ataupun untuk mencegah virus itu ada dua cara di sini. Ada yang pertama itu kemoterapi antivirus. Nah, kemoterapi antivirus itu kalau dari PPT-nya dokter itu ada banyak sekali, kayak bekerja dengan cara A, B, C, D, dan kayak banyak sekali. Tapi saya yang saya cantumkan di sini ada dua. Nah, teman-teman nanti bisa baca lagi PPT-nya dokter supaya kayak bisa review juga toh. Nah, yang pertama di sini dia itu menginhibisi kerja enzim polimerase yang digunakan untuk replikasi asam nukleat. Ini kayak contohnya tadi kalau misalnya dalam proses replikasi kan ada beberapa enzim yang bekerja. Nah, salah satunya itu enzim polimerase. Nah, ini kemoterapi antivirus dia itu menghambat atau menginhibisi kerja enzim polimerase sehingga tidak terjadi mereplikasi asam nukleatnya virus, sehingga tidak terbentuk lagi virus yang baru. Lalu yang kedua itu mengganggu fusi antara virus dengan membran sel untuk mencegah sel terinfeksi. Maksudnya ini bagaimana? Kan tadi Aisyah sudah jelaskan salah satu metode masuknya virus ke dalam sel itu kayak ada fusi. Nah, ini kemoterapi antivirus itu ngeganggu itu proses fusi, kayak ngeganggu itu fusi sehingga virus itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Virus tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga host ini tidak bisa terinfeksi karena tidak masuk karena diganggu fusinya oleh kemoterapi antivirus. Lalu yang kedua itu ada vaksin. Nah, pertama tuh mau jelaskan dulu bagaimana prinsip kerjanya vaksin. Nah, yang setahu saya tuh prinsip kerjanya vaksin itu ada virus dikasih masuk ke dalam tubuhnya kita untuk supaya sel imun ini belajar bahwa oh begini bentuknya atau virus yang harus dilawan. Nah, di sini ada 3 metode. Di sini yang pertama itu ada kill virus vaccine, kayak virus yang sudah mati. Itu virus yang sudah mati itu dikasih matikan dulu, terus dibuatkan vaksin, terus diinjeksi ke dalam tubuhnya kita.
Nah, ini nanti sel-sel imun itu belajar bahwa, oh, begini ternyata bentukannya si virus yang sudah mati. Jadi kalau misalnya nanti di masa depan dia terpapar oleh virus, sel imunnya kita ini bisa nih bisa bekerja lawan itu si virus. Lalu yang kedua itu ada attenuated live virus vaccine atau virus yang dilemahkan. Ini tuh beda beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kill virus kayak virus yang sudah dimatikan, sedangkan yang kedua ini virusnya itu dilemahkan, Ji. Nah, kan tidak mati. Ini dilemahkan berarti ada kemungkinan dia untuk bereplikasi lagi di dalam tubuh ketika dimasukkan atau ketika diinjeksi. Nah, ketika dia bereplikasi, sel imunnya kita ini kayak bisa nih merespon dengan kuat, kayak itu kayak salah satu keunggulannya dari attenuated live virus ini. Lalu yang ketiga itu ada subunit vaksin. Kayak komponen tertentunya dari virus itu dimasukkan, kayak misalnya proteinnya, glukoproteinnya. Nah, kalau misalnya contohnya itu virus kalau contohnya itu adalah vaksin Pfizer. Dia itu pakai mRNA-nya dari virus COVID ini dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, ini kayak lebih bagus di ini metode karena bisa dibuat vaksin yang lebih banyak dari komponen-komponen tersebut. Bisa lanjut. Nah, ada di sini metode diagnostik. Nah, lanjut. Nah, di sini ada metode laboratorium klinis untuk infeksi virus. Di sini ada yang pertama direct detection, bisa dideteksi secara langsung. Bisa pakai mikroskop dengan bisa pakai enzim immunoassay. Immunoarray, saya kurang tahu, mohon maaf. Mungkin ada itu yang kedua itu dari slide-nya dokter itu ada mikroskop dengan ada satu itu, mohon maaf saya lupa apa namanya. Terus yang kedua di sini ada dia dideteksi berdasarkan asam nukleatnya, contohnya itu PCR. Lalu yang ketiga ini isolation of viruses in cell culture. Kayak ini tuh maksudnya kayak proses isolasi ini bantu kita untuk identifikasi jenis virus apa yang ada di dalam sampel. Lalu yang keempat itu serologic assay. Nah, serologic assay itu untuk mendeteksi keberadaannya antivirus atau protein khusus di dalam darah. Nah, ada juga satu yaitu viral quantitation. Saya tidak cantumkan di sini, mohon maaf. Ini prinsipnya viral quantitation ini kayak dari namanya saya kuantitasi, kayak ukur jumlahnya. Ini virus di dalam sampel tersebut pakai apa? Yang pertama bisa pakai hemagglutination assay, bisa pakai plaque assay, bisa pakai immunologic assay kayak ELISA dengan IVA, terus bisa juga pakai molecular assay, contohnya PCR. Lanjut. Sekian dari saya, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, boleh bertanya. Mungkin teman-teman kalau misalnya belum ada pertanyaan dan misalnya kalau kalian belajar lagi dan ada muncul pertanyaan, boleh bertanya ke kami dan bertanya juga nanti kalau misalnya kami tidak tahu, kita akan teruskan ke teman-teman yang lain yang mungkin tahu jawabannya. Jadi mungkin kita tutup karena sudah jam berapa Mi juga. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya teman-teman. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.